Selamat pagi, anak-anak hebat kelas 5. Selamat pagi, Bapak. Semoga suara Bapak terdengar jelas ya. Coba kasih jempol dulu kalau suara Jelas. Bapak jelas. Jelas, Bapak, jelas. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bapak. Meskipun kita belajar dari rumah, semangat kita harus tetap nyala ya. Ya, siap, Bapak. Bapak. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar pertemuan daring kita ini lancar dan ilmu yang kita dapatkan berkah. Tolong kepada Lisna pimpin doa dulu. Baik, Bapak. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, coba Bapak absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Kenza Febi Winata, Hadir, Bapak. Lisna Oftaviani, Hadir, Bapak. Nia Savitri, Hadir, Bapak. user. Siapa nih user? Oh, Ristia, maaf ya. Ristia Gusmita. Hadir, Bapak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi yang luar biasa, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Coba bayangkan, ini adalah momen paling bersejarah bagi bangsa kita. Nah, tujuan kita hari ini ada 2 fokus penting. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi penting seperti tokoh, waktu, urutan dari teks tentang proklamasi. Kita akan memahami makna semangat kebangsaan yang terkandung di dalamnya dan bagaimana kita menerapkannya di masa kini. Jadi anak-anak, coba perhatikan layar kalian. Bapak akan share screen teks non-fiksi berjudul Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Bapak. Coba kalian perhatikan ya. Bentar ya. Halaman 77. Nah, kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Nah, coba kalian
baca kalian pahami dulu ya. Materi Nggak yang nampak, Bapak Bapak. paparkan ini, di situ siapa saja tokoh yang berperan, apa saja yang dilakukan para tokoh-tokoh tersebut. Coba kalian pahami dulu ya. Nggak nampak, Bapak. Bapak sudah bagikan layar kan? Ya, di Zoom, Bapak. Kurang nampak, jauh. Tapi sangat kecil. Tapi Gimana tulisannya ya? kecil, Bapak. Gini, kelihatan nggak? Nah, iya, Bapak, ya. Kelihatan. Coba dibaca dulu ya, Nah. Jelas banget. Nanti kalian baca dari halaman 77 sampai 144. Banyak kali, Pak. Ya, itu kan materi kita pada pertemuan kali ini. Tapi kami nggak punya bukunya, Pak. Jadi Bapak scroll atau Scroll. kami gimana bacanya? Scroll. Atau satu orang aja yang membaca? Kalian baca aja ini. Nanti kalau kalian sudah baca, bilang. Nanti Bapak scroll lagi. Ken. Belum, Bapak. Yang pertama. Sudah, Bapak. Sudah. Nah, coba dibaca yang ini lagi. Kalian juga bisa mencatat di buku tulis kalian. Fokuskan pada siapa yang terlibat, kapan terjadi, dan urutan peristiwanya. Nanti Bapak kirimkan 5 kalimat acak yang harus kalian susun menjadi satu paragraf utuh tentang urutan peristiwa proklamasi. Nanti Bapak bagi waktu sekitar 10 menitan untuk mengerjakannya. Sudah, Bapak. Nah, ini dibaca lagi ya. Scroll. Banyak-banyak membaca ya, Pak. Nah, itu juga untuk melatih Sudah, Bapak. cepat sekali Kenza. Banyak banget. Sampai halaman 90 aja kok. Bapak bercanda doang kok. Iya. Main. Saya, Pak. Lucu. Bapaknya genit. Ini juga Bapak lagi gak fit, lagi gak enak badan. Curhat ya, Pak. Gak sih, cuman bagi tahu aja. Pak curhat sama Mama Dede aja, Pak. Ayah, ini sudah. Ada Bapak. Kami juga lagi ikutin Pak tolong tuh belajar. Nah, sudah. Jadi dari semua materi yang Bapak paparkan tadi, kalian sudah mungkin dapat menyimpulkan ya siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, siapa saja, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan urutan peristiwanya. Nah, Bapak ingin bertanya nih.
Anak-anak, Ya, Bapak. halo. Halo. Ya, halo, Bapak. Masih kedengaran suara Bapak? Masih. Dengar, Bapak. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian. Bertanya apa tuh, Pak? Nah, siap? Siap, Bapak. Siap. Semangat 45. Sebutkan siapa tokoh penting yang kalian temukan dalam teks tersebut yang tadi kalian baca. Bapak. Ayo. Pak Soekarno, Pak. Siapa? Pak Soekarno. Betul. Siapa lagi di belakangnya itu? Pak Muhammad Hatta. Terus? Muhammad Yamin. Pak Ahmad Subarjo. Terus? Dan para warga yang menghadiri peristiwa tersebut. Nah, yang kedua, siapa yang sudah berhasil menyusun kalimat yang Bapak berikan tadi? Kalimat apa, Bapak? Yang tadi Bapak berikan. Coba diulangi, Bapak, kalimatnya. Siapa yang sudah berhasil menyusun kalimat yang Bapak berikan tadi? Kalimat peristiwa. Saya, Bapak. Kalimat urutan peristiwa. Saya, Bapak. Ya, Kenza. Coba bacakan hasil. Saya bacakan ya, Pak. Ya, dengan intonasi yang jelas ya. Oke. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan ini disaksikan oleh banyak tokoh dan rakyat Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Peristiwa ini disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai tanda lahirnya negara baru yang bebas dari penjajahan. Sudah, Bapak? Terima kasih Kenza. Nah, yang lain bagaimana? Apakah susunan Kenza sudah tepat? Coba Lisna berikan tanggapan atau koreksi. Ya, susunan Kenja sudah benar. Sudah benar, Pak. Atau menurut kami kalimat nomor 2 dan 3 harusnya ditukar, Pak. Karena pengibaran bendera dilakukan setelah pembacaan proklamasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita sudah berhasil menjadi detektif sejarah. Sekarang kita masuk ke inti dari peristiwa ini, yaitu semangat kebangsaan. Coba kalian jelaskan, menurut satu kata kunci kalian, apa arti penting semangat kebangsaan pada masa itu? Bapak. Ya, Kenza. Ada persatuan, Ya, terus? rela berkorban, Terus? cinta tanah air, kebersamaan, dan solidaritas. Bagus. Intinya tuh adalah persatuan, rela berkorban, dan cinta tanah air. Nilai-nilai inilah yang membuat bangsa kita merdeka. Sekarang Bapak ingin tanya, bagaimana peristiwa proklamasi ini menjadi contoh nyata, nilai persatuan dan tanggung jawab? Ada yang bisa jawab? Saya, Bapak. Ya, Kenza. Di sini Kenza terus saya yang menjawab. Jadi persatuan ini terlihat dari bagaimana semua tokoh dan rakyat bersatu untuk tujuan merdeka tanpa memandang suku atau agama. Tanggung jawab terlihat dari keberanian para tokoh Soekarno dan Hatta mengambil keputusan besar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di tengah ancaman. Sudah, Bapak? Bagus.
Nanti Kenza Bapak kasih nilai plus. Ingat, para Makasih, pahlawan Bapak. kita berani mengambil tanggung jawab besar untuk memproklamasikan dan mereka bersatu tanpa memandang perbedaan golongan. Ini adalah nilai luhur yang harus kita jaga. Nah, anak-anak, waktu kita sudah hampir habis. Coba kita rangkum dan refleksikan bersama. Apa informasi paling penting yang kalian dapatkan hari ini? Yaitu mengetahui nama-nama pahlawan dan ya itu aja, Bapak. Saya, Bapak. Nah, Kenza. Saya tahu urutan pasti sebelum proklamasi. Nah. Terus proklamasi itu juga dari persatuan dan kerja keras para tokoh. Pokoknya Kenza borong semua ya. Selanjutnya, Ya, Pak. ya Nia. Tapi saya mau nambahin. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya sekedar dari teks proklamasi saja, tetapi Ya. juga harus terus dengan kedaulatannya yang harus dijaga sampai saat sekarang. Pintar. Lisna, mau nambah juga? Terakhir Bapak nambahnya nanti. Oh, sudah dipersiapkan ya. Sudah, Pak. Nah, selanjutnya bagaimana cara kalian sebagai pelajar kelas 5 menunjukkan sikap semangat kebangsaan di lingkungan sekolah daring atau di rumah? Berikan satu contoh konkret. Saya, Bapak. Nah, Lisna. Akhirnya Lisna. Saat bekerja dalam kelompok, saya akan ikut berdiskusi dan tidak hanya diam saat ada tugas kelompok. Terus? Contohnya kayak gotong royong. Saat Ya. menghargai pahlawan, Hmm. saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan agar Indonesia maju. Tepat sekali Lisna jawabanmu. Ketika kalian bekerja sama di breakout room tadi, kalian sudah mempraktikkan gotong royong dan semangat kebangsaan. Ketika kalian belajar dengan tekun hari ini, kalian sudah menerapkan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pertahankan itu. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Nah, untuk tugas di rumah nanti kalian silakan kerjakan latihan yang Bapak sudah kirimkan di Google Classroom. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Ya, Bapak. Baik. Mari kita tutup pembelajaran ini Baik, dengan Bapak. doa. Coba Lisna yang pimpin. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.